Dipermalukan suaminya di depan keluarga, Lilis memilih membalas bukan dengan air mata, tapi dengan kekuasaan. Tapi benarkah Adit hanyalah pelaku? Atau justru telah lebih dulu merancang kejatuhannya? Sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk like, subscribe, dan absen dulu dengan komen hadir di bawah. Biar kita makin semangat. Siap, mari kita mulai ceritanya. Gema tawa menggema di dalam ruangan luas itu. Langit-langit megah dihiasi lampu gantung kristal yang bersinar lembut, memantulkan cahaya ke gaun-gaun elegan yang berkelebat ke sana kemari. Di antara para tamu yang sibuk bersalaman, tertawa, dan mengangkat gelas anggur dengan santai, Lilis berdiri dengan senyum yang dibuat-buat. Tangannya menggenggam erat clutch kecil berwarna nude. Ia berdiri setengah kaku di sisi Adit, suaminya. Malam itu adalah malam perayaan ulang tahun perusahaan keluarga Adit. Semua keluarga besar hadir. Dari tante yang rewel, om yang suka pamer proyek properti, sampai sepupu-sepupu yang hanya muncul saat kamera terbuka. Sebagian wajah yang Lilis kenal, sebagian lagi hanya datang sesekali saat ada pesta seperti ini. Tapi tetap saja, semuanya menatapnya seolah ia benda asing yang tak seharusnya berada di sana. Lilis menarik napas pelan. Ia tahu, ia tak disukai. Tidak semua, tapi cukup banyak. Terutama keluarga dari pihak Adit. Mereka selalu menganggapnya bukan siapa-siapa. Hanya perempuan biasa yang beruntung dinikahi Adit, pewaris bisnis yang sekarang tengah naik daun. Mereka tak pernah tahu bagaimana perjuangan Lilis di awal-awal pernikahan mereka. Saat Adit bahkan belum punya cukup modal untuk menggaji karyawan. Lilis menengok ke arah Adit. Lelaki itu mengenakan jas hitam dengan dasi biru tua. Wajahnya berseri. Senyum tak lepas dari bibirnya saat bersalaman dengan kolega. Setiap kali mereka bersalaman, Lilis hanya berdiri di sampingnya, mengangguk sopan, menjabat tangan dengan ringan saat disapa. Kalau kamu nggak bisa nyambung dengan obrolan mereka, mending jangan ikut ke tengah, kata Adit beberapa menit sebelumnya, ketika Lilis hendak ikut berdiri di antara para direksi. Nanti kamu malah bikin suasana jadi canggung. Lilis terdiam kala itu. Ia kembali duduk, menahan rasa yang tak bisa ia ucapkan. Ia tahu Adit tak ingin ia terlihat. Ia hanya simbol di acara ini, istri yang cukup cantik untuk diajak hadir, tapi tak cukup layak untuk terlibat lebih jauh. Malam makin larut. Musik jazz pelan bergema dari panggung kecil di pojok ruangan. Tamu-tamu makin ramai. Pidato sambutan sudah selesai. Saat itulah, Adit naik ke panggung untuk memberikan ucapan penutup. Semua orang bertepuk tangan. Lilis ikut tersenyum, mencoba menyesuaikan wajahnya dengan suasana. Ia tak pernah suka jadi pusat perhatian, tapi malam itu, entah mengapa, ada firasat tak enak menggelayuti pikirannya. Adit mengambil mikrofon, lalu tertawa kecil. Saya sangat bersyukur, katanya, karena bisa berdiri di sini, dikelilingi orang-orang hebat. Keluarga, kolega, sahabat. Semua mata menatap ke arah Adit. Saya juga ingin berterima kasih pada seseorang yang selama ini, berusaha ada di samping saya, istri saya, Lilis. Tepuk tangan terdengar. Lilis tersenyum kecil dan mengangguk ke arah tamu yang meliriknya. Namun Adit belum selesai. Walau kadang, mungkin dia tidak sepenuhnya memahami dunia yang saya geluti sekarang. Tapi dia selalu ada di rumah, menjaga hal-hal sederhana, seperti memasak, membereskan rumah. Hal-hal kecil yang membuat saya bisa fokus pada hal besar. Beberapa orang tertawa pelan. Lilis merasa jantungnya mencelos. Tapi memang, lanjut Adit sambil menoleh ke arahnya. Kalau bicara soal bisnis, strategi, investasi, bukan bidangnya. Dia lebih cocok di dapur. Lelucon itu meledak jadi tawa. Tawa yang menyakitkan. Tawa yang menusuk tulang. Lilis membeku. Ia melihat tawa di wajah para tante. Cibiran di sudut bibir para sepupu. Bahkan beberapa rekan kerja Adit meliriknya sambil tersenyum simpul. Senyum yang menertawakan, bukan menghargai. Dadanya sesak. Tapi ia tak menunduk. Ia duduk tegak. Mencoba menahan gemetar di ujung jari-jarinya. Adit turun dari panggung, kembali ke tempat duduknya seolah tak ada yang salah. Ia melirik Lilis dan berbisik.
Jangan diambil hati. Hanya bercanda. Lilis tidak menjawab. Hanya bercanda? Bercanda yang memalukan dirinya di depan puluhan pasang mata? Di depan orang-orang yang sejak awal meragukannya? Malam itu, Lilis tidak menangis. Ia hanya diam. Tapi dalam diamnya, sesuatu tumbuh. Bukan lagi rasa takut. Bukan juga rasa kecewa. Tapi dendam. Diam-diam, di sudut kursi empuk yang terasa lebih dingin dari biasanya, Lilis membuat keputusan. Ia tak akan menjadi perempuan yang hanya mendekor rumah dan memasak makanan hangat saat suaminya pulang dari medan perang. Ia akan ikut berperang. Pagi harinya, langit tampak mendung. Tapi Lilis bangun lebih awal dari biasanya. Ia membereskan barang-barang pribadinya, mengepak pakaian dalam koper kecil, dan menyimpan beberapa dokumen penting ke dalam map bening. Tak ada tangis, tak ada amarah yang meledak. Hanya kesenyapan dan ketegasan. Adit masih tertidur ketika Lilis membuka pintu kamar. Kalau kamu keluar dari rumah ini, jangan harap bisa kembali. Gumam Adit tanpa membuka mata. Lilis menatap punggung suaminya. Laki-laki yang dulu ia cintai, yang dulu ia bela mati-matian saat orang tuanya menentang pernikahan mereka, kini berubah menjadi bayangan dingin yang hanya tahu cara menginjak harga diri. Aku tidak akan kembali, jawab Lilis pelan. Lalu ia melangkah keluar. Membawa koper, membawa luka, dan membawa rencana. Langkah awalnya kecil, tapi setiap langkah membawa ia menjauh dari masa lalu, dan mendekat pada satu tujuan, balas dendam. Bukan balas dendam biasa, tapi balas dendam yang cerdas. Langit masih kelabu saat langkah Lilis meninggalkan rumah besar berlapis marmer itu. Jalanan di depan gerbang tampak lengang. Hanya suara gesekan roda koper yang menemani kesendiriannya. Tak ada yang menyusul, tak ada yang menahan. Ia benar-benar pergi tanpa pamit. Bukan karena takut, tapi karena sadar, tidak ada siapapun di rumah itu yang akan menganggap kepergiannya berarti. Mobil ojek online yang ia pesan berhenti tak jauh dari trotoar. Sopirnya turun, membantu mengangkat koper kecil milik Lilis. "Kemana, Bu?" tanya pria paruhbaya itu ramah. Lilis menyebutkan nama hotel kecil di daerah tengah kota, tempat yang ia pilih bukan karena nyaman, tetapi karena cukup murah untuk ukuran tabungan pribadi yang tersisa. Ia sudah mempersiapkan ini dalam diam. Beberapa bulan terakhir, ia menyisihkan sebagian uang belanja, mencatat diam-diam apapun yang mungkin berguna untuk saat seperti ini. Di sepanjang perjalanan, Lilis diam. Ia menyandarkan kepala ke jendela, memandangi gedung-gedung tinggi yang dulu ia lalui dengan Adit. Dulu, semua tampak megah. Kini, hanya benda mati yang tak punya arti. Sesampainya di hotel, Lilis langsung meminta kamar untuk 1 minggu. Resepsionis memandangnya dengan sorot heran, tapi tak bertanya. Ia masuk kamar, mengunci pintu, lalu berdiri dia menatap dinding kosong. Koper kecilnya diletakkan di ujung ranjang. Punggungnya bersandar ke dinding. Ia tidak menangis. Hatinya kering. Bahkan air mata pun seolah enggan keluar. Pagi berikutnya, Lilis duduk di meja kecil kamar hotel, membuka laptop yang sudah lama tak ia sentuh. Tangannya gemetar saat mengetik. Pengacara perceraian berpengalaman. Ia menelusuri satu persatu, membaca ulasan, mencatat nomor telepon. Di matanya, bukan sekadar pengacara, tapi sekutu. Tak lama kemudian, ia menemukan satu nama yang cukup terkenal di kalangan perempuan yang pernah mengalami kekerasan rumah tangga, baik secara fisik maupun emosional. Namanya Bu Mira. Lilis mengirim pesan singkat, dan tak disangka, mendapat balasan dalam waktu singkat. Mereka sepakat bertemu sore nanti di kantor hukum milik Bu Mira. Siang harinya, Lilis mengenakan blus putih dan celana panjang hitam. Ia merapikan rambut, memulas lipstik tipis, bukan untuk terlihat cantik, tapi untuk menutupi luka yang tak boleh terlihat lemah. Kantor hukum itu berada di sebuah gedung tua, tapi rapi. Dindingnya dipenuhi rak buku dan berkas hukum yang tertata rapi. Saat Bu Mira keluar dari ruang kerjanya, Lilis langsung berdiri. Perempuan itu menjabat tangannya dengan hangat. "Silakan duduk, Ibu Lilis. Saya sudah baca sedikit latar belakang dari pesan Ibu," ucapnya pelan.
Lilis mengangguk. Di hadapan perempuan parubaya itu, ia akhirnya membiarkan dirinya jujur. Aku ingin bercerai, Bu. Tapi bukan cuma itu. Suaranya parau. Aku ingin mengambil kembali semua yang selama ini dianggap milik suami saya. Semua yang dulu berasal dari saya. Uang, kerja keras, bahkan waktu. Mata Bu Mira menajam, tetapi tetap tenang. Apa ada bukti kepemilikan? Perjanjian sebelum menikah? Transfer dana pribadi ke akun perusahaan? Semua itu akan sangat membantu. Lilis mengangguk pelan. Ia mengeluarkan map bening berisi dokumen lama. Akta warisan dari almarhum ayahnya, rekening bersama yang tercatat atas namanya, dan catatan transfer dana pribadi ke awal pendirian usaha Adit. Bu Mira membolak-balikan dokumen itu dengan cermat. Tatapannya berubah menjadi serius. Ibu punya dasar yang kuat. Katanya akhirnya, kita bisa mulai dengan proses gugatan. Tapi saya perlu ibu siap. Ini bukan sekadar soal perceraian. Kalau kita buka ranah kepemilikan, itu berarti kita juga menyentuh perusahaan, dan itu pasti akan dilawan habis-habisan oleh pihak suami ibu. Lilis menggenggam tangannya erat. Saya siap, Bu. Jawabnya mantap. Hari-hari berikutnya dilalui dengan rapat hukum, fotokopi berkas, menyusun kronologi, dan menyiapkan langkah demi langkah. Sementara itu, kabar kepergian Lilis mulai tersebar di keluarga besar. Tante-tante mulai bergosip. Beberapa mencoba menghubunginya, bukan karena peduli, tapi ingin tahu aibnya lebih dulu. Tak satu pun direspons oleh Lilis. Ia menutup telinganya dari omongan orang. Ia hanya mendengar suara hatinya sendiri, yang setiap hari berbisik, kamu tidak lemah. Kamu bukan korban. Kamu sedang berdiri. Suatu malam, saat Lilis sedang menyiapkan berkas, seseorang mengetuk pintu kamar hotelnya. Ia terdiam sejenak, lalu berjalan pelan ke arah pintu. Saat dibuka, wajah yang tak asing menyapanya. Dinda, sahabatnya semasa kuliah. Perempuan ceria yang dulu sempat hilang kontak setelah menikah dan pindah keluar kota. Lilis nyaris tak percaya melihatnya berdiri di sana, memeluk map dan wajah khawatir. Aku dengar semua dari grup alumni, ucap Dinda, memeluknya erat. Untuk pertama kalinya sejak pergi dari rumah, Lilis membiarkan tubuhnya gemetar dalam pelukan seseorang. Tak ada kata-kata, hanya pelukan hangat yang membangunkan rasa yang lama tertidur, rasa bahwa ia tidak sendiri. Dinda banyak membantu sejak hari itu. Ia menghubungkan Lilis dengan temannya yang bekerja di bidang audit keuangan, yang kelak akan membantu melacak aliran dana perusahaan Adit. Lilis mulai membangun peta besar. Semua puzzle perlahan tersusun. Rahasia Adit bukan hanya soal ego, tapi soal kekuasaan yang ingin ia genggam sendiri. Aku tahu dia licik, ujar Dinda suatu malam saat mereka makan malam sederhana di warung tenda. Tapi aku nggak sangka dia bakal setega itu. Lilis tersenyum pahit. Dia nggak tega. Dia cuma terlalu percaya bahwa aku nggak akan pernah melawan. 1 bulan berlalu sejak Lilis pergi dari rumah. Gugatan resmi sudah diajukan. Lilis tak hanya menuntut perceraian, tapi juga hak kepemilikan atas sebagian besar aset perusahaan. Ia menuntut audit lengkap, meminta pengadilan memeriksa kembali perjanjian awal pernikahan mereka. Adit bereaksi cepat. Ia mengirim pengacara. Ia mencoba menyebarkan narasi bahwa Lilis hanya istri tak tahu diri yang marah karena tak diajak rapat bisnis. Ia bilang Lilis cemburu buta, mencari perhatian, dan ingin menumpang tenar. Tapi Lilis tak melawan dengan teriakan. Ia tak menyerang balik dengan mulut. Ia mengajukan bukti. Satu persatu dokumen legal ditunjukkan di ruang sidang. Bukti bahwa harta warisan milik ayahnya digunakan sebagai modal awal perusahaan. Bukti bahwa rekening bersama digunakan tanpa persetujuannya. Bukti bahwa Adit memalsukan beberapa persetujuan tertulis, semua dengan tanda tangan yang dipalsukan. Di tengah serangan balik itu, Adit terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya kata. Dan Lilis, perempuan yang dulu dianggap hanya penghias dapur, kini berdiri tegak di ruang sidang. Bukan sebagai istri yang terluka, tapi sebagai perempuan yang menuntut keadilan atas nama harga dirinya sendiri.
Matahari sore memantulkan cahaya keemasan di jendela kamar hotel tempat Lilis menginap. Tirai dibiarkan setengah terbuka, membiarkan siluet langit senja menari di lantai ubin. Di atas meja kecil, berkas-berkas mulai menumpuk, catatan rekening lama, laporan pembagian saham yang disembunyikan Adit, hingga rekaman transaksi yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Tangannya bergerak cepat, mengarsir bagian-bagian penting, mencatat nama-nama yang muncul berulang, nama-nama perusahaan kecil yang tak pernah ia dengar sebelumnya, tapi tertaut ke dalam satu jaringan yang membawa nama Adit sebagai pengarah utama. Masing-masing tampak seperti entitas mandiri. Padahal bila dirunut dengan saksama, ada pola. Lilis meneguk air putih. Matanya lelah, tapi pikirannya tajam. Selama ini ia hidup di bawah atap yang sama dengan Adit, tapi tak pernah benar-benar mengenalnya. Ia kira, ia menikahi pria yang gigih dan visioner. Tapi semua hanya topeng. Topeng yang sangat lihai menutup motif sesungguhnya, menguras apa yang ia miliki perlahan-lahan, tanpa ia sadari. Bukan hanya cinta yang dikhianati, tapi kepercayaan, harga diri, dan hidupnya sendiri. Lil, suara Dinda memecah lamunan. Kamu yakin mau lanjut sampai ke level ini? Ini bukan cuma perceraian biasa. Kamu tahu itu. Lilis menoleh, menatap sahabatnya yang duduk di tepi ranjang, menggenggam ponsel yang baru saja digunakan untuk menelusuri database perusahaan milik Adit. Aku bukan lagi perempuan yang sama seperti sebulan lalu, Din. Ucap Lilis pelan tapi penuh tenaga. Dulu, aku diam. Dulu, aku pikir kalau aku bersabar, semua akan baik-baik saja. Tapi sekarang aku sadar, diam itu bukan penyelamat. Diam itu penghancur. Dinda mengangguk perlahan. Kamu punya aku, katanya. Dan mulai hari ini, kamu juga punya tim. Ia kemudian mengeluarkan selembar kertas dari dalam map. Di sana tertera 2 nama dan kontak. 1. Seorang mantan akuntan internal perusahaan milik Adit yang pernah berhenti secara mendadak. 1 lagi, seorang analis data yang dikenal tajam mengurai transaksi keuangan abu-abu. Lilis menatap nama-nama itu. Jantungnya berdegup. Aku akan temui mereka, ucapnya tegas. Hari berikutnya, Lilis bertemu dengan Yuni, mantan akuntan internal yang kini membuka layanan pembukuan mandiri. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang tenang, jauh dari pusat kota. Yuni datang dengan wajah tegang. Pandangannya gelisah. Matanya berkali-kali menatap sekeliling. Aku mundur dari perusahaan suamimu bukan karena aku mau, ucap Yuni langsung saat mereka duduk, tapi karena aku diancam. Lilis mengerutkan kening. Diancam? Yuni mengangguk. Ada laporan keuangan yang aku nilai nggak wajar. Dana dari rekening bersama, yang aku yakin itu atas nama kamu, digunakan untuk mendanai proyek perusahaan cangkang. Aku sempat tanya ke Adit langsung. Tapi setelah itu, aku dipanggil HR. Diberhentikan. Tanpa penjelasan. Suasana meja mendadak sunyi. Lilis menunduk, menahan getir yang mulai menyelinap di dadanya. Satu bagian dari dirinya masih ingin menyangkal. Tapi bukti terlalu jelas untuk diabaikan. Aku punya salinannya, kata Yuni pelan. Bukan semua, tapi cukup menunjukkan arah alirannya. Lilis meraih amplop coklat yang disodorkan Yuni. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya, lembar-lembar data transaksi tersusun rapi, dengan coretan stabilo berwarna biru. Nama-nama perusahaan kecil itu kembali muncul. Semuanya berakar pada satu kode transaksi. Rekening bersama milik Adit dan Lilis. Aku butuh orang yang bisa memetakan semua ini, gumam Lilis. Kamu sudah punya satu, sahut suara dari samping. Dinda muncul dari arah pintu kafe, membawa seorang pria kurus berjaket kulit. Ia memperkenalkan diri sebagai Rega, seorang analis keuangan yang terbiasa membongkar transaksi tersembunyi di perusahaan besar. Matanya tajam, cara bicaranya lugas. Aku biasanya kerja untuk lembaga audit. Tapi khusus kali ini, aku bantu sebagai pribadi, katanya. Aku baca sedikit dari data yang dikasih Dinda. Ini bukan sekadar penggelapan. Ini skema. Dan kayaknya, udah disiapin sejak lama. Lilis tertegun.
Sejak lama. Ulangnya. Rega mengangguk. Kamu tahu kapan perusahaan Adit mulai melejit? 3 tahun setelah kami menikah. Dan modal awalnya dari harta warisan ayahku. Rega mencondongkan tubuh. Kalau begitu, kamu bukan hanya istri dari pemilik. Kamu adalah pemilik awal. Bahkan bisa jadi, kamu punya hak lebih dari yang kamu kira. Lilis mengatup bibirnya erat. Jantungnya berdegup tak karuan. Aku akan mulai dari sini, ujar Rega sambil menunjuk data di hadapannya. Tapi butuh waktu. Dan butuh keberanian. Kalau ini naik ranah hukum, kamu harus siap menghadapi balikannya. Lilis menatap Rega dalam-dalam. Saya sudah jatuh. Jadi sekarang, satu-satunya jalan tinggal maju. Selama berminggu-minggu berikutnya, Lilis bekerja bersama Rega, Dinda, dan Yuni. Mereka membongkar satu demi satu transaksi mencurigakan. Mereka menemukan bahwa Adit membuat 6 perusahaan kecil, semuanya dikendalikan oleh tangan kanan kepercayaannya. Namun sumber dana utama berasal dari rekening gabungan yang secara legal juga milik Lilis. Lilis juga menemukan bahwa sebagian aset seperti villa, kendaraan mewah, hingga tanah yang diklaim milik Adit, ternyata dibeli atas nama perusahaan-perusahaan kecil itu. Dengan kata lain, Adit sengaja memisahkan kekayaan untuk menghindari pembagian jika kelak terjadi perceraian. Dia sudah menyiapkan jebakan ini dari awal, kata Dinda suatu malam dengan mata berkaca-kaca. Dia bukan cuma manipulatif. Lil, dia jahat. Lilis duduk di kursi, memandangi layar laptop. Dokumen-dokumen yang dulu tak berarti kini menjadi senjata. Ia merasa hidupnya berubah. Dulu ia takut melihat angka. Sekarang, ia hidup di tengahnya. Yang menyakitkan bukan hanya kebohongan Adit, tapi kesadaran bahwa semua kasih sayang yang pernah ia curahkan, ternyata tak dihargai. Namun bukan berarti ia menyesal. Dari luka itu, ia menemukan kembali dirinya. Dan dari penghinaan itu, ia belajar bahwa harga diri tak boleh digadaikan atas nama cinta. Langkah Lilis mantap memasuki gedung notariskan di ujung jalan kecil dekat kawasan bisnis lama. Gedung itu tak mencolok, tapi justru itulah alasan ia memilihnya. Ia tak ingin sorotan, tak ingin diketahui lebih cepat dari yang seharusnya. Nama yang tertulis di plang kecil pintu kaca membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Kantor Hukum Notaris Arman. Pak Arman bukan sembarang notaris. Ia adalah orang yang pernah terlibat dalam urusan legal awal pendirian perusahaan Adit. Lilis masih ingat betul. Dulu Adit membawanya ke sini untuk menandatangani dokumen kerjasama modal, disertai beberapa lembar yang katanya hanya formalitas. Saat itu, Lilis tak banyak bertanya. Ia percaya. Ia terlalu mencintai. Kini, ia datang bukan sebagai istri yang mendampingi. Ia datang sebagai perempuan yang menuntut kejelasan. Pintu dibuka seorang resepsionis perempuan muda. Setelah menyampaikan keperluan, Lilis dipersilakan masuk ke ruangan utama. Aroma kayu tua dan kopi hitam menguar dari dalam. Pak Arman, yang kini tampak sedikit lebih tua dari ingatannya, berdiri dan tersenyum sopan. Tapi ekspresi wajahnya berubah saat melihat siapa yang datang. Bu Lilis, sudah lama sekali, sapa lelaki parubaya itu, mencoba menyembunyikan kegugupan di balik senyum ramah. Lilis menjabat tangannya singkat. Saya harap Bapak masih ingat dokumen yang pernah kami tanda tangani dulu. Saya perlu salinannya. Pak Arman menghela napas, lalu mempersilakan Lilis duduk. Tentu saja saya ingat. Tapi, mengapa sekarang? Karena saya sedang menggugat perceraian dan sebagian aset usaha yang dulu didirikan atas dasar modal pribadi saya. Jawab Lilis, tajam. Pak Arman tercenung. Ia tampak berpikir sejenak, lalu bangkit, berjalan menuju lemari arsip. Tangannya menyisir label demi label, hingga akhirnya menarik satu map tebal. Ini salinan akta pendirian awal. Masih ada tanda tangan Anda di sini, katanya, meletakkan map itu di hadapan Lilis. Lilis membukanya pelan. Selembar demi selembar. Di sana tercatat jelas. Modal awal perusahaan datang dari harta pribadi yang diwariskan mendiang ayahnya. Di bagian bawah tertulis, pihak pemberi modal,
Lilis Wijayanti. Hatinya bergetar. Kenapa saya tidak pernah mendapat salinan ini? Tanyanya. Pak Arman menghela napas panjang. Saat itu, suami Anda mengatakan bahwa semua salinan akan dikirim ke rumah. Dan saya tidak curiga. Saya hanya menyampaikan sesuai prosedur. Lilis menatapnya dalam-dalam. Saya ingin seluruh dokumen legal yang berkaitan dengan pendirian perusahaan. Termasuk surat kuasa, perjanjian awal, dan perubahan struktural apapun yang pernah didaftarkan di sini. Pak Arman mengangguk. Saya akan fotokopi semuanya. Lilis keluar dari gedung itu dengan napas lega. Di tangannya, berkas penting yang selama ini seakan terkubur, kini menjadi peluru tajam. Ia langsung menelepon Bu Mira, pengacaranya. Saya punya bukti akta pendirian awal. Nama saya jelas tertulis sebagai pemodal utama. Suara Bu Mira di seberang terdengar antusias. Kita akan pakai itu sebagai dasar utama gugatan pembagian aset. Ini bisa membatalkan seluruh klaim kepemilikan Adit yang selama ini ia anggap mutlak. Lilis menutup telepon, menatap langit yang mulai meredup. Di benaknya, tak ada lagi ruang untuk ragu. Ia tahu jalan yang ia tempuh ini tidak mudah, tapi semakin jauh ia berjalan, semakin ia sadar, ia tak bisa berbalik. Ia harus menyelesaikannya. Sampai akhir. Sore harinya, di ruang kerja kecil yang ia sewa di pinggir kota, Rega sudah menunggu dengan laptop terbuka. Di layar tampak skema alur dana perusahaan Adit. Garis-garis penghubungnya membentuk jaring kompleks, mirip labirin yang sengaja dibuat untuk membingungkan. Setelah 2 minggu menelusuri ini, ujar Rega sambil menunjuk layar, aku bisa simpulkan bahwa Adit sengaja memecah aset ke 6 perusahaan kecil, tapi semuanya dikendalikan oleh satu entitas induk yang tidak terdaftar resmi, sebuah nama fiktif di rekening luar negeri. Lilis mengernyit. Apa itu bisa dilacak? Sulit, tapi tidak mustahil. Kita harus kerjasama dengan lembaga hukum, atau cari orang dalam yang pernah ikut mencatat transaksi besar ke luar negeri. Tiba-tiba, Dinda yang baru saja datang membawa kopi menyela. Aku punya satu nama. Dulu dia pernah kerja sebagai sekretaris pribadi Adit sebelum resign mendadak. Namanya Clara. Lilis menoleh cepat. Bisa temui dia. Aku sudah coba hubungi lewat media sosial. Dia sempat balas. Minta ketemuan besok. Tapi dia bilang, jangan bawa nama Adit terlalu keras. Mereka saling pandang. Satu nama baru berarti satu potensi bukti tambahan. Lilis tahu, semakin dalam ia menggali, semakin ia dekat pada inti dari semua rahasia Adit. Keesokan harinya, mereka bertemu dengan Clara di sebuah restoran sepi di pinggir kota. Clara datang dengan kacamata hitam dan raut wajah waspada. Ia duduk tanpa basa-basi, langsung menatap Lilis. Saya nggak mau ikut campur terlalu dalam. Tapi saya tahu kamu istri yang dia perlakukan semena-mena. Dan saya tahu dia nggak akan pernah berhenti kecuali kamu yang berhenti duluan. Lilis menatapnya tanpa berkedip. Aku nggak akan berhenti. Ucapnya mantap. Clara menghela napas, lalu mengeluarkan flash disk kecil dari tasnya. Ini catatan pribadi saya. Semua transaksi, percakapan email, dan instruksi dari Adit selama 2 tahun saya bekerja. Termasuk beberapa perintah transfer ke rekening luar negeri. Lilis menatap benda kecil itu seolah melihat emas. Terima kasih, Clara. Ucapnya tulus. Kamu baru saja menyelamatkan hidup seseorang. Clara tersenyum tipis. Saya cuma ingin lihat dia kalah. Karena saya juga pernah dihancurkan, dengan cara yang sama. Kembali ke ruang kerjanya, Rega langsung membuka isi flash disk tersebut. Puluhan file Excel, rekaman percakapan, dan bahkan tangkapan layar email berisi perintah pengalihan dana tersusun rapi. Salah satu file membuat Rega terdiam. Ini, gumamnya. Lilis mendekat. Rega menunjukkan dokumen surat perintah Adit kepada staf keuangannya untuk mengalihkan dana dari rekening atas nama Lilis ke rekening perusahaan bayangan. Dan yang lebih mengejutkan, ada tanda tangan Lilis di dokumen itu. Tapi Lilis tahu, ia tak pernah menandatangani apapun. Itu bukan tanda tanganku. Ucapnya pelan.
Rega menoleh. Kalau begitu, ini pemalsuan dokumen. Dan itu tindak pidana. Lilis menatap layar. Tangannya mengepal. Adit bukan hanya mencoba mengambil apa yang bukan miliknya. Ia juga memalsukan identitasnya. Ia menginjak harga diri dan hukum sekaligus. Dan kini, Lilis punya senjata untuk melawan. Malam itu, Lilis duduk sendiri di kamar hotel. Ponselnya dipenuhi pesan dari pengacara, sahabat, dan orang-orang yang kini mulai percaya padanya. Tapi ia tidak menjawab satupun. Ia hanya diam, mengingat semua luka yang pernah ia telan. Semua penghinaan. Semua malam saat ia memeluk air mata. Namun kini, semua itu berubah. Ia bukan lagi Lilis yang menangis dalam diam. Ia adalah Lilis yang tahu siapa dirinya. Dan ia akan melangkah lebih jauh. Lebih tajam. Lebih berani. Mentari pagi menelusup malu-malu melalui celah tirai kamar Lilis. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menyambut pagi dengan napas lapang. Tak ada lagi air mata. Tak ada lagi wajah Adit yang menghantui pikirannya. Tapi justru di saat ketenangan itu mulai terasa nyata, badai besar yang telah lama mengintai mulai menunjukkan taringnya. Semenjak proses perceraian berjalan, Adit semakin menjadi. Ia menyebar fitnah ke sana-sini, menuduh Lilis sebagai istri durhaka, tak tahu diri, dan rakus harta. Di media sosial, Adit memamerkan wajah sedih penuh sandiwara, mengaku telah dizalimi oleh wanita yang katanya tak tahu balas budi. Sebagian keluarga yang dulunya mendukung Lilis, perlahan mulai ragu. Kata-kata manis Adit mulai mengikis simpati yang sebelumnya berpihak pada Lilis. Namun, Lilis tak tinggal diam. Ia menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar urusan hati. Ini tentang harga diri. Tentang martabat yang telah diinjak-injak oleh seorang pria yang terlalu percaya diri bahwa ia bisa memutarbalikkan segalanya. Maka, ia menyusun strategi. Ia menghubungi salah satu sahabat lamanya, Adinda, yang kini bekerja sebagai auditor independen. Aku butuh bantuannya, ujar Lilis pelan, namun tegas. Aku ingin tahu seperti apa sebenarnya bisnis Adit selama ini. Aku curiga ada yang tidak beres. Ada yang ia sembunyikan dariku. Adinda tak banyak tanya. Ia paham benar luka di balik mata sahabatnya itu. Mereka pun mulai mengumpulkan data. Lambat, diam-diam, tapi pasti. Beberapa pekan berlalu. Lilis semakin terampil menyelami jaringan bisnis suaminya. Ia menemukan sejumlah kejanggalan, laporan keuangan yang tak sinkron, aliran dana mencurigakan ke rekening pribadi Adit, hingga kepemilikan saham atas nama orang lain, yang ternyata hanyalah boneka. Ini lebih besar dari yang kamu bayangkan, Liz, kata Adinda suatu malam saat mereka duduk berdua di beranda. Perusahaan itu tidak sehat. Tapi yang lebih mengejutkan, hampir semua aset yang kamu kira milik Adit, ternyata atas nama kamu. Dia memalsukan dokumen, bahkan beberapa transaksi melibatkan namamu, seolah-olah kamu menyetujuinya, padahal itu semua fiktif. Darah Lilis berdesir. Amarah menyembur dari relung hatinya. Tapi lebih dari itu, ada rasa tertampar yang tak terbendung. Selama ini, ia dibodohi, dipermainkan, dijadikan alat. Bahkan di tengah rumah tangga yang tampak harmonis, ternyata Adit telah menyusun rencana penghancuran secara perlahan, dari dalam. Kenapa dia bisa sekejam itu? Lirih Lilis. Matanya menatap langit yang tak lagi berbintang. Apa selama ini aku cuma batu pijakan baginya? Adinda menggenggam tangan Lilis erat. Karena kamu terlalu bersinar. Liz, orang-orang seperti Adit takut pada cahaya. Mereka ingin memadamkannya sebelum terangmu menyilaukan. Sementara itu, Adit merasa dirinya di atas angin. Ia tak tahu bahwa rumah kartu yang ia bangun dengan penuh tipu muslihat mulai goyah. Ia malah sibuk menyiapkan rencana besar, menjual sebagian aset perusahaan demi menyelamatkan likuiditas yang memburuk akibat keputusan bisnis yang gegabah. Namun, kesombongannya membuatnya lengah. Ia tak sadar. Laporan keuangan internal telah bocor. Dokumen penting yang menyimpan jejak-jejak penggelapan uang mulai ditemukan oleh pihak berwenang. Dan lebih buruk lagi, laporan tersebut ditandatangani oleh dirinya sendiri.
Kondisi ini membuat Lilis semakin kuat. Ia memutuskan untuk menggugat hak miliknya secara hukum. Bersama tim pengacara dan Adinda yang menjadi saksinya, Lilis mengajukan pembekuan terhadap aset perusahaan yang terbukti melibatkan namanya. Ia juga menggugat pemalsuan tanda tangan yang telah merugikan reputasinya. Dalam sidang pertama, Adit masih berdiri tegak. Dengan senyum licik, ia menganggap Lilis hanya berani karena dukungan emosional. Tapi senyum itu memudar ketika majelis hakim memperlihatkan dokumen transaksi fiktif yang diselidiki secara forensik. Saudara Adit Pranata, dalam berkas ini ditemukan indikasi kuat bahwa Anda telah melakukan penyalahgunaan dokumen legal, termasuk tanda tangan istri Anda, untuk kepentingan pribadi. Bagaimana tanggapan Anda? Wajah Adit pucat. Ia terdiam. Tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Sementara itu, Lilis duduk tenang di bangku penggugat. Ia tidak menangis, tidak juga tersenyum. Tapi sorot matanya begitu dingin, penuh tekad yang membakar. Ia telah masuk ke arena ini, bukan untuk sekadar menang, melainkan untuk membuka semua kebusukan yang selama ini disembunyikan. Ketika keluar dari ruang sidang, media telah menanti. Kamera-kamera menyala. Wartawan melemparkan pertanyaan tanpa henti. Namun, Lilis hanya menatap lurus ke depan, tak tergoda untuk membalas. Di tempat lain, Adit termenung di ruang kerjanya yang semakin sepi. Satu persatu karyawan mulai angkat kaki. Investor kehilangan kepercayaan. Reputasinya hancur. Dan kini, ia tahu, perlawanan yang semula ia anggap lelucon, berubah menjadi ancaman nyata yang siap menghancurkan segalanya. Yang dulu ia anggap sebagai istri lemah dan mudah dikendalikan, kini menjelma menjadi lawan tangguh yang tak bisa ia patahkan. Dan ini baru permulaan. Langit mendung menggantung rendah di atas gedung pengadilan yang kembali menjadi saksi bisu pertarungan antara Lilis dan Adit. Aroma hujan yang menggantung di udara terasa menyesakan, seperti firasat dari apa yang akan segera terjadi. Di dalam ruang sidang, ketegangan menggumpal. Semua mata tertuju pada sosok wanita bersanggul rapi yang berdiri tenang dengan berkas-berkas rapi di tangannya. Lilis telah mempersiapkan hari ini sejak berminggu-minggu lalu. Bukti-bukti lengkap, kesaksian sahabat-sahabat lama Adit, hingga laporan dari audit independen yang mengungkap kepalsuan demi kepalsuan. Semua telah dikumpulkan, dikaji, dan disusun dengan sempurna. Yang belum siap hanyalah Adit. Pria itu duduk di kursi tergugat dengan wajah kusut. Rambutnya yang dulu selalu rapi kini terlihat acak-acakan, dasinya miring, dan pandangannya gelisah. Ia tahu ia telah tersudut. Semua permainan licik yang selama ini ia mainkan, kini satu persatu menyerangnya balik. Berdasarkan dokumen yang kami verifikasi dari 3 sumber berbeda, suara hakim terdengar tegas. Terbukti bahwa sebagian besar aset yang diklaim milik saudara Adit Pranata, sejatinya berada di bawah nama legal Nyonya Lilis Wijayanti. Saudara tergugat telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan tanda tangan demi memperlancar transaksi gelap yang menguntungkan diri sendiri. Ruang sidang sunyi. Tak ada gumaman. Tak ada batuk. Hanya detak jam yang terdengar berdentang pelan. Adit menggertakkan rahang. Ia mencoba menyela, tetapi kata-katanya terbata. Saya hanya ingin menyelamatkan perusahaan. Saya tidak bermaksud mencelakai siapapun, termasuk Lilis. Lilis berdiri. Dengan suara tenang tapi dalam, ia berkata, jika menyelamatkan perusahaan caranya dengan mencuri hak orang lain, memalsukan legalitas, dan menipu publik, maka itu bukan penyelamatan, itu perampokan. Kata-kata itu menggema, menghujam tajam ke hati semua yang mendengarnya. Termasuk Adit. Pria itu tertunduk. Kedua tangannya mengepal di pangkuan. Ia tak pernah membayangkan wanita yang dulu ia rendahkan kini berdiri di depannya, menatapnya dari posisi yang jauh lebih tinggi. Berita tentang persidangan itu langsung meledak di media. Nama Adit Pranata menjadi bahan olok-olok publik. Artikel-artikel berjudul, pengusaha ternama ternyata gelapkan aset istri sendiri, dan wanita bangkit dari penghinaan. Lilis Wijayanti ambil alih tahta bisnis suami, tersebar di mana-mana. Saham perusahaan Adit merosot tajam. Para mitra bisnis menarik kerjasama.
Karyawan yang dulu bangga bekerja untuknya kini mulai mengajukan surat resign massal. Adit mencoba menghubungi rekan-rekan lamanya, namun tak satu pun membalas. Ponselnya sepi. Emailnya kosong. Namanya bukan lagi simbol kesuksesan, melainkan simbol pengkhianatan. Sementara itu, Lilis mulai membenahi kekacauan yang ditinggalkan Adit. Ia didampingi oleh tim hukum, konsultan bisnis, dan orang-orang terpercaya yang tulus mendukungnya. Ia mengambil alih posisi penting di perusahaan yang selama ini hanya digunakan sebagai nama formal. Namun ada satu hal yang membuat Lilis tercekat. Sebuah dokumen yang ditemukan Adinda di salah satu arsip lama perusahaan. Isinya mengejutkan. Rencana bisnis Adit yang telah ditulis bertahun-tahun lalu, berjudul Strategi Pengambil Alihan Total Kendali, lengkap dengan nama Lilis sebagai target utama. Di lembar pertama, tertulis tangan Adit sendiri. Tujuan jangka panjang, membuat Lilis terlihat lemah dan tidak mampu mengelola. Alihkan kepercayaan semua pihak kepada saya. Setelah seluruh aset berada di bawah kendali saya, lepas hubungan dengan damai dan manfaatkan citra saya sebagai korban. Lilis nyaris tak bisa bernapas. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena merasa terhianati lebih dalam dari yang ia bayangkan. Selama ini, rumah tangga yang ia pertahankan dengan sepenuh hati ternyata hanyalah bagian dari strategi yang ia tak pernah tahu sedang dimainkan. Adinda yang duduk di sampingnya berusaha menenangkan. Dia meremehkanmu. Itu kesalahannya yang paling fatal. Lilis mengangguk pelan. Dan dia lupa. Aku bukan wanita yang bisa dijatuhkan hanya karena dihina. Pada konferensi pers pertama setelah mengambil alih perusahaan, Lilis berdiri di atas podium kecil, mengenakan blazer abu tua yang tegas. Wajahnya bersih dari riasan berlebihan. Matanya tajam namun teduh. Perusahaan ini, katanya lantang, dibangun atas nama kerjasama, bukan manipulasi. Mulai hari ini, saya akan memimpin langsung agar nilai-nilai kejujuran kembali menjadi pondasi utama. Tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Kamera-kamera menyorot wajah wanita yang dulu dipermalukan. Kini berdiri sebagai simbol kebangkitan. Tapi di balik tepuk tangan itu, Adit mengintai dari kejauhan. Dari kejayaan yang runtuh, ia menyaksikan Lilis yang kini bersinar terang. Di tangan pria itu kini tak ada kuasa, hanya sesal dan kehancuran. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa Lilis tak pernah menjadi istri lemah yang selama ini ia kira. Ia adalah badai yang ia bangunkan sendiri. Dan badai itu kini telah menyapu bersih kekaisaran palsu yang ia bangun. Langkah kaki Lilis menggema di lorong kaca gedung utama perusahaan. Hari itu, suasana kantor berbeda. Tak ada suara keras atasan yang mendominasi. Tak ada sorotan sinis yang dulu menghujani dirinya. Semua mata memandangnya dengan rasa segan dan hormat. Wanita yang dulu dianggap lengkap di balik nama besar suaminya, kini berdiri sebagai satu-satunya pilar yang menyelamatkan kapal besar itu dari karam. Namun, di tengah kesibukan memulihkan kondisi internal, ada sesuatu yang masih menjadi duri dalam daging, jejak manipulasi keuangan Adit yang belum seluruhnya terbongkar. Meski publik telah mengetahui banyak aibnya, masih ada bagian dari teka-teki yang belum ditemukan. Lilis menyusuri ruang arsip lama. Bersamanya, Adinda yang tak pernah lelah menjadi sayap dan mata kedua dalam setiap langkah. Mereka membuka satu demi satu kotak dokumen yang berlabel samar. Sampai akhirnya, di sudut ruangan penuh debu, Lilis menemukan berkas tipis dengan cap merah. Rahasia mitra eksternal. Ia membuka perlahan. Nafasnya tertahan. Isinya, kontrak kerjasama antara Adit dan sebuah firma hukum luar negeri, di mana tercatat bahwa Adit telah memindahkan sebagian besar aset perusahaan ke rekening luar negeri atas nama dirinya sendiri, dan satu nama lain yang membuat darah Lilis seketika membeku. Rani Prameswari. Sahabat karibnya. Wanita yang dulu sering datang ke rumah, membantu mengatur acara keluarga, bahkan menjadi tempat Lilis menangis saat Adit mulai berubah. Wajah yang selama ini ia percayai sepenuh hati, ternyata ikut menanam duri di punggungnya. Aku gak percaya, gumam Lilis lirih. Rani. Adinda menatap tajam dokumen itu, lalu berkata pelan namun mantap.
Ini bukan hanya pengkhianatan pribadi. Ini pengkhianatan terencana. Mereka bermain sejak jauh sebelum kamu tahu. Kepala Lilis mendadak terasa berat. Tapi air mata tak turun. Tidak sekarang. Yang ia rasakan bukan lagi sakit, tapi tekad. Jika sebelumnya ia berjuang demi martabat, kini ia bertempur demi harga diri dan kebenaran. Beberapa hari kemudian, Lilis diam-diam menyusun strategi hukum bersama tim barunya. Ia menyadari, balas dendam terbaik bukan hanya menjatuhkan nama, tapi menghentikan sistem yang dipakai untuk menindas. Ia memulai dari akarnya, menghapus semua karyawan bayangan yang selama ini dipasang Adit untuk mengontrol secara diam-diam. Ia mengumumkan audit besar-besaran. Dan lebih dari itu, ia menyerahkan bukti manipulasi luar negeri itu ke pihak berwajib. Rani yang kini menetap di luar negeri tak menyangka sama sekali saat mendapat surat panggilan dari pengacara internasional. Beberapa rekening miliknya dibekukan. Adit pun menerima surat penyitaan aset atas nama Rani, yang ternyata digunakan untuk mencuci uang perusahaan. Tak lama kemudian, Adit datang dengan wajah lusuh ke kediaman Lilis. Bukan lagi untuk marah, tapi memohon. Ia duduk di teras rumah yang dulu mereka bangun bersama. Kini jadi saksi keterpurukannya. Lilis, aku minta maaf. Aku gak nyangka semuanya akan jadi begini. Suaranya parau, penuh penyesalan. Waktu itu, aku cuma pengin punya kendali. Aku pikir kamu gak akan sanggup urus semua ini. Tapi aku salah. Kamu jauh lebih kuat dari yang pernah aku bayangkan. Lilis menatapnya lama. Dingin. Tanpa senyum. Bukan kamu yang salah karena meremehkanku, Dit. Tapi kamu salah karena berkhianat. Adit menunduk. Tangannya gemetar. Suara gemeretak giginya terdengar jelas. Aku cuma pengin semuanya balik seperti dulu. Kamu menghancurkan, dulu, itu dengan tanganmu sendiri. Jawab Lilis pelan, tapi tajam. Dan sekarang, yang harus kamu lakukan bukan minta semuanya kembali, tapi terima akibat dari apa yang kamu tanam. Tak lama kemudian, media menayangkan berita terbaru. Pengadilan Internasional bekukan aset mantan pengusaha dalam skandal pemalsuan kepemilikan saham. Rani Prameswari diduga terlibat pencucian uang perusahaan bekas suami Lilis Wijayanti. Lilis Wijayanti menang gugatan saham dan resmi jadi pemilik tunggal PT Mandala Prima Group. Di hari pengumuman resmi itu, Lilis berdiri di atas podium yang dulu hanya dihuni para pria berbaju jas gelap. Matanya menyapu seluruh ruangan, lalu berhenti pada logo perusahaan yang kini berganti dengan sentuhan baru, lambang burung merak bersayap emas. Aku tak butuh memukul siapapun untuk membuktikan siapa diriku, ucapnya. Aku hanya perlu menunjukkan bahwa aku mampu berdiri meski dijatuhkan. Tepuk tangan bergemuruh. Di tempat lain, Adit menyaksikan dari layar televisi kecil di ruang sempit yang bukan miliknya. Seluruh dunia kini tahu bahwa semua yang dulu ia bangun di atas kebohongan, kini dimiliki oleh wanita yang pernah ia rendahkan. Wanita itu bukan hanya mengambil kembali hidupnya. Wanita itu telah membuatnya kehilangan segalanya. Pagi itu, langit tak lagi mendung seperti hatinya dahulu. Lilis menatap pantulan dirinya di jendela kaca kantor tertinggi Mandala Prima Group, perusahaan yang dulu ia bangun bersama Adit, tapi kini berdiri sepenuhnya di bawah kepemimpinannya. Rambutnya tergerai rapi, wajahnya bersih tanpa ragu. Tak ada lagi jejak wanita yang dulu dipermalukan di depan keluarga besar, karena dianggap tak layak berdiri sejajar dengan seorang pria sukses. Semua sudah berubah. Namun, kekuasaan bukanlah tempat untuk membalas dendam yang penuh amarah. Lilis sadar, perjalanannya sudah memasuki tahap baru. Ia tak boleh berhenti hanya karena Adit telah jatuh, karena perusahaan ini, rumah ini, adalah warisan masa depannya, bukan hanya saksi dari masa lalu yang kelam. Aku ingin perusahaan ini menjadi ruang bagi para perempuan kuat yang dulu tak punya suara, ujarnya pada rapat besar pagi itu. Seluruh ruangan terdiam. Bahkan para petinggi perusahaan yang semula meragukannya kini tak berkutik, mendengar pidatonya dengan penuh rasa hormat. Di belakang layar, Adinda mengangguk bangga. Ia tahu betul, sahabatnya ini tak hanya berhasil mengalahkan musuh, tapi berhasil menguasai dirinya sendiri.
Meski kemenangan telah diraih, tidak semua luka langsung sembuh. Hari-hari Lilis kini dipenuhi dengan agenda-agenda besar, restrukturisasi internal, pelatihan untuk memberdayakan perempuan muda, hingga peluncuran program sosial yang melibatkan para mantan istri yang kehilangan hak karena perceraian tidak adil. Namun, malam hari, ia masih menyendiri, bukan karena lemah, tetapi karena sedang merajut ulang kepercayaan pada cinta, harapan, dan masa depan. Pada suatu malam, ia membuka album foto lama. Di dalamnya, terselip potret saat ia dan Adit berpegangan tangan di depan rumah kecil mereka dulu, dengan senyum tulus yang kini terasa asing. "Aku pernah mencintaimu dengan utuh," bisiknya, pelan, nyaris tak terdengar. "Tapi kamu mengoyak cinta itu demi ego." Tangannya menutup perlahan halaman terakhir album tersebut, lalu menyimpannya di dalam laci yang ia kunci. Ia tidak berniat membuang masa lalu. Ia hanya menempatkannya di tempat yang benar, tersimpan, tapi tidak lagi mengendalikan hidupnya. Beberapa pekan berlalu. Pihak berwenang melaporkan bahwa sebagian besar aset ilegal Adit dan Rani telah berhasil dikembalikan kepada perusahaan. Adit dijatuhi hukuman sosial. Tidak hanya kehilangan hak kepemilikan, tetapi juga hak kepercayaan di dunia bisnis. Ia dicoret dari banyak asosiasi, dijauhi rekan-rekannya, bahkan keluarganya sendiri mulai merasa malu mengakuinya. Sementara itu, Rani masih dalam proses ekstradisi dari luar negeri. Selama ini ia hidup mewah dengan uang hasil manipulasi. Namun perlahan semuanya runtuh. Semua kartu kreditnya diblokir. Apartemen mewahnya disita. Dan dalam sebuah panggilan dari balik jeruji, ia akhirnya menghubungi Lilis. "Maafkan aku, Lis." Suaranya serak, "Tidak semegah dulu. Aku gak pernah niat ngambil semuanya darimu. Aku cuma merasa hidupku terlalu kosong." Adit datang, dan aku goyah. Lilis hanya diam. Tak ada kemarahan. Tak ada sumpah serapah. "Maafkan kamu? Tapi aku melepaskan kamu dari hatiku. Rani, itu jauh lebih menyakitkan buatmu dibandingkan kemarahan." Klik. Telepon ditutup. Dan sejak saat itu, Rani tak pernah menghubungi lagi. Suatu siang yang hangat, saat Lilis sedang memberikan pelatihan kepada ibu-ibu rumah tangga yang ingin memulai bisnis kecil, seorang pria parubaya datang menghampiri. Ia membawa surat yang telah lama tersegel. "Ini dari Pak Herman, ayah Adit," ucap pria itu sambil menunduk sopan. Lilis membuka surat itu. Isinya, permintaan maaf yang panjang. Bukan hanya mewakili rasa bersalah atas kelakuan putranya, tapi juga pengakuan bahwa Adit telah meniru sistem usaha ayahnya tanpa seizin penuh. Bahkan, beberapa ide besar dalam perusahaan dulunya berasal dari Lilis sendiri, ide-ide yang tak pernah diakui. "Kau bukan hanya menantu, Lis. Kau adalah anak perempuan yang gagal aku lindungi dari pengkhianatan darah dagingku sendiri." Mata Lilis berkaca-kaca, namun senyumnya tetap tenang. Luka yang dalam perlahan berubah jadi kekuatan. Dulu ia bertahan karena tak punya pilihan. Kini ia melangkah karena sudah tahu arah. Malam itu, saat kantor telah sepi, Lilis berdiri di balkon lantai tertinggi. Kota di bawah sana bersinar seperti lautan cahaya. Dulu ia pernah merasa kecil di tengah gemerlapnya. Tapi kini, ia menjadi bagian dari cahaya itu. Bahkan menjadi sumbernya. Langkah-langkahnya yang dulu goyah karena pengkhianatan kini menjadi pondasi bagi banyak wanita lain. Ia tidak lagi sendirian. Ia tidak lagi terpuruk. Dari belakang, Adinda datang membawa selembar berkas. "Proposal acara gala perempuan sukses sudah siap. Lis, kamu akan jadi pembicara utama." Lilis tersenyum, lalu menatap Adinda penuh makna. Waktunya berbagi. Karena kekuatan bukan hanya untuk dijaga, tapi untuk dibagikan. Dan malam itu, langit tak hanya cerah. Ia seperti bersorak bersama hati seorang wanita yang telah merangkai kembali hidupnya dari serpihan, dan menjadikannya mahakarya. Mentari baru mengintip dari balik jendela besar ruangan kerja Lilis. Kabut tipis pagi masih menyelimuti gedung-gedung tinggi, namun hati Lilis jauh lebih terang dari sebelumnya. Hari itu bukan sekadar hari kerja biasa.
Hari itu ia akan berdiri di hadapan ratusan pasang mata yang menantinya di acara gala bertajuk Perempuan Memimpin, sebuah perayaan kekuatan, luka, dan perjalanan seorang wanita dalam menaklukkan badai hidupnya. Namun sebelum semua itu dimulai, sebuah kabar mengejutkan mengetuk ruangannya lebih dulu. Bu Lilis, kami baru saja menerima informasi bahwa Adit meminta ingin menemui Anda. Katanya penting dan mendesak. Sejenak, waktu terasa berhenti. Nama itu masih memanggil luka yang belum benar-benar hilang. Bukan karena cinta yang tersisa, tapi karena jejak pengkhianatan yang terlalu dalam untuk dilupakan begitu saja. Lilis menarik napas panjang. Ia berdiri pelan, merapikan blazernya lalu menatap dirinya sendiri di cermin kecil yang tergantung di balik pintu. Biarkan dia datang. Tapi kali ini, aku yang memilih caranya berakhir. Adit datang dengan langkah gontai. Penampilannya jauh dari lelaki flamboyan yang dulu berdiri pongah di panggung-panggung bisnis. Setelan jas yang kebesaran, wajah yang tirus, dan mata yang sembab, semuanya mengisyaratkan bahwa lelaki itu sedang runtuh. Bukan hanya secara materi, tapi juga sebagai pribadi. Lilis tidak berdiri menyambut. Ia tetap duduk, tenang, penuh wibawa. Kau terlihat hancur, Dit. Apa yang kau cari sekarang? Adit menunduk, tak sanggup membalas tatapan itu. Aku kehilangan semuanya. Lis, Rani kabur. Semua aset disita. Orang tuaku tak mau menemuiku. Aku. Dan kau pikir aku akan memberimu simpati? Potong Lilis. Suaranya tenang namun menusuk. Setelah kau seret harga diriku ke tanah di depan keluargaku sendiri. Adit gemetar. Lalu mengeluarkan satu berkas dari map lusuh yang ia bawa. Ini dokumen kepemilikan saham yang selama ini kusembunyikan. Kau berhak atas 50% dari awal. Tapi aku manipulasi semuanya, agar semua atas namaku. Lilis menatap berkas itu tanpa menjulurkan tangan. Sudah terlambat, Dit. Aku sudah dapatkannya kembali, tanpa perlu belas kasihan darimu. Adit menarik napas lirih. Aku tahu, aku hanya ingin kau tahu, aku menyesal. Sejenak hening menggantung di antara mereka. Lilis akhirnya berdiri dan menatap Adit dalam-dalam. Penyesalanmu bukan urusanku. Tapi aku akan memberimu satu hal, Dit. Adit menegakkan bahu. Matanya berbinar, seolah berharap pada secercah pengampunan. Pengingat bahwa aku bisa hancur karena kamu. Tapi aku memilih untuk tidak tinggal di bawah reruntuhan. Aku bangkit, aku melawan, dan aku menang, tanpamu. Adit tertunduk. Ia tahu, dalam diam itu, Lilis telah menutup semua pintu untuknya. Acara gala malam itu berlangsung meriah. Aula besar penuh dengan tokoh-tokoh penting, mulai dari pebisnis, aktivis, hingga politisi wanita. Semua mata tertuju pada panggung utama ketika Lilis melangkah maju, disambut tepuk tangan panjang yang membahana. Ia berdiri di podium, dengan sorot lampu menyorot lembut ke wajahnya. Ada masa ketika aku berpikir hidupku hancur. Saat aku dipermalukan, dipecundangi, dan dibuang oleh orang yang seharusnya melindungiku. Hening. Tapi saat itu juga aku sadar. Aku bukan wanita lemah. Aku bukan korban. Aku adalah kekuatan yang belum menyadari bentuknya. Dan hari ini, aku berdiri di sini, bukan karena balas dendam, tapi karena cinta pada diri sendiri. Air mata tampak menetes di pipi beberapa tamu undangan. Lilis melanjutkan dengan suara lebih mantap. Setiap perempuan di ruangan ini punya luka. Tapi luka itu bukan kutukan. Ia bisa jadi sayap. Jika kita berani menatapnya, menyembuhkannya, dan memilih untuk tidak tunduk. Tepuk tangan mengguncang ruangan. Suara haru, suara hormat, suara kemenangan. Malam mulai larut ketika Lilis kembali ke rumah. Ia duduk di teras, dengan secangkir teh hangat dan ponsel di tangannya. Di layar ponsel, pesan masuk dari Adinda muncul. Kau luar biasa malam ini. Aku bangga punya sahabat sepertimu. Lilis membalas singkat. Kita luar biasa, Din. Karena kita tidak pernah menyerah.
Lalu matanya terarah ke langit yang penuh bintang. Dulu ia pernah bertanya pada dirinya sendiri, mengapa dunia begitu kejam pada wanita sepertinya. Tapi kini ia tahu, dunia tidak akan pernah adil kalau ia sendiri tidak memaksanya. Dan malam itu, di tengah keheningan yang damai, Lilis menuliskan satu kalimat dalam jurnal pribadinya. Dendam tak perlu dibalas dengan darah. Cukup buktikan bahwa kita mampu berdiri lebih tinggi dari rasa sakit itu sendiri. Langit pagi memayungi Jakarta dengan warna biru yang jernih. Tapi hari itu, langit tak hanya menyambut matahari, melainkan juga kebangkitan seorang perempuan yang pernah dihinakan, dan kini berdiri sebagai pemenang. Lilis berdiri di depan cermin besar di ruang ganti gedung megah miliknya. Setelan gaun berwarna marun yang membalut tubuhnya tak sekadar simbol keanggunan, melainkan lambang kekuasaan yang berhasil ia rebut sendiri, tanpa uluran tangan siapapun, termasuk dari lelaki yang dulu mencabik harga dirinya di depan keluarga besar. Hari ini, perusahaannya, Wijayanti Group, resmi menjadi mitra strategis dengan salah satu konglomerat internasional. Sebuah pencapaian yang bahkan tak pernah mampu diraih Adit selama memimpin. Ketukan lembut di pintu membuyarkan lamunannya. Bu Lilis, semuanya sudah siap. Para tamu menunggu di aula utama. Ia mengangguk. Baik, saya segera ke sana. Namun sebelum melangkah keluar, Lilis sempat memandangi bayangannya di cermin. Ia menatap dalam, seolah berbicara pada perempuan yang pernah hancur di masa lalu. Aku bangga padamu, Liz, kau tak membiarkan mereka menguburmu hidup-hidup. Aula utama tampak megah, dipenuhi tokoh-tokoh penting dari berbagai kalangan. Sorotan kamera dan tepuk tangan mengiringi setiap langkah Lilis saat ia berjalan menuju panggung. Ia bukan lagi hanya pengusaha wanita sukses, tapi simbol kebangkitan, keberanian, dan kecerdasan seorang istri yang dulu dihina karena dianggap lemah. Ketika Lilis membuka pidatonya, ruangan menjadi hening. Beberapa waktu lalu, aku adalah seorang istri yang dicaci, diseret ke dalam lumpur oleh suami yang kucintai. Aku tak punya siapa-siapa, tak punya kuasa, dan nyaris kehilangan harga diri. Ia berhenti sejenak, menahan getaran emosinya. Tapi hari ini, aku berdiri di hadapan Anda semua bukan sebagai istri yang ditinggalkan. Aku berdiri sebagai pemimpin. Sebagai perempuan yang mengubah penghinaan menjadi tonggak kebangkitan. Tepuk tangan membahana. Namun Lilis belum selesai. Ia mengangkat dokumen berlogo perusahaan Adit yang kini resmi telah ia akuisisi. Dan untuk penutupan, izinkan aku memperkenalkan anak perusahaan terbaru kami, yang dulunya milik mantan suamiku. Gemerisik kagum memenuhi ruangan. Beberapa tamu bahkan menoleh ke arah kursi VIP yang kosong, tempat Adit seharusnya duduk jika masih memegang kendali atas perusahaannya. Di tempat berbeda, Adit duduk di sebuah rumah kontrakan kecil, menatap layar televisi yang menayangkan acara tersebut secara langsung. Wajahnya kaku, tangannya mengepal, bukan karena benci, tapi karena luka yang sekarang benar-benar terasa perih. Ia telah kalah, bukan karena Lilis licik, melainkan karena dirinya sendiri yang bodoh dan congkak. Air matanya jatuh, namun kali ini ia tak lagi berharap pengampunan. Ia tahu, Lilis telah jauh meninggalkannya, di belakang, bersama semua kebusukan masa lalu. Sementara itu, Lilis berjalan pelan keluar dari aula, menuju taman belakang gedung. Sinar senja mulai turun, menyinari wajahnya yang tenang. Ia mengeluarkan ponsel, membuka galeri, lalu menatap sebuah foto lama, dirinya dan Adit saat awal menikah. Ia tidak menghapusnya. Ia tidak membenci masa lalu, karena dari sanalah ia belajar menjadi kuat. Saat itu, Adinda menghampiri dengan wajah cerah. Kau benar-benar jadi legenda, Liz. Banyak wanita akan menjadikanmu panutan. Lilis tersenyum, menatap sahabatnya dengan lembut. Aku tak pernah ingin jadi legenda, Din. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku tak bisa dipermalukan dan dibuang begitu saja. Adinda menggenggam tangannya erat. Dan kau berhasil. Bahkan lebih dari yang kita bayangkan. Malam itu, Lilis kembali ke rumahnya. Bukan rumah kecil yang dulu ia tinggali bersama Adit, melainkan rumah megah yang dibelinya dari hasil kerja kerasnya sendiri.
Ia duduk di balkon, menatap langit penuh bintang. Tak ada air mata, tak ada amarah, hanya ketenangan. Ia membuka laptopnya, mulai menulis buku yang telah lama ia tunda, sebuah memoar yang jujur, berjudul Dari Luka Menjadi Mahkota. Dalam halaman pembukanya, ia menulis, "Aku pernah diseret ke titik terendah oleh orang yang kucinta. Tapi aku memilih untuk tidak tinggal di sana. Aku bangkit, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membangun tahta yang kutempa sendiri. Dan ketika aku sampai di puncak, aku sadar, aku tidak pernah benar-benar kalah. Aku hanya menunggu waktu untuk menang dengan cara yang lebih elegan." Dan malam itu, bintang di langit seakan mengangguk, menyaksikan kemenangan sunyi seorang wanita, yang tak hanya menang dari musuhnya, tapi juga dari luka yang dulu nyaris mematikan.